Saya ingin juga mengundang Ibu Evi untuk menjadi panelis kita yang kedua. Gimana Bu Evi? Ya, Setuju nggak halo. dengan ini usulan Pak Max? Coba itu yang Ya, pertama. setuju banget Bu ya. Saya sendiri sharing pengalaman sedikit boleh ya Bu? Ya. Iya, pengalaman saya mencoba AI pertama kali itu justru dimulai di Sabda ini ya, langsung dimulai terjun dengan AI, dengan PA gitu Bu. Jadi ya langsung di apa namanya, nggak disuruh coba-coba yang lain dulu. Pokoknya waktu itu saya mulai benar-benar nyoba itu karena ada PA gitu ya Bu ya. Nah, kita waktu itu cuma disuruh Apa apa itu karena Bu? amanat amanat agung gitu ya Bu ya. Jadi saat prompt pertama yang masih tersimpan di tempat saya ini untuk menggali PA amanat agung itu adalah karena waktu itu nggak diajarin bikin promptnya seperti kayak gimana, saya langsung nulisin aja. Di manakah amanat agung? Di manakah amanat agung dalam Matius? Udah gitu tak Bu. Karena saya nggak tahu mau nulis apa gitu kan ya disuruh coba aja mau nulis apapun yang kamu mau dan jawabannya itu waktu itu dikasihnya amanat agung ada di dalam kitab Matius dalam pasal 5 sampai 7 yaitu tentang khotbah Yesus di atas bukit. Ya kan saya nggak puas gitu karena saya tahu amanat agung yang saya tahu itu adanya di Matius Matius 28 gitu ya. Lalu saya nulis lagi di bawahnya amanat agung dalam Matius 28 ada di mana? Nah, baru dia kasih tahu ada di ayat ini isinya tuh ini dia langsung ngasih informasi panjang gitu ya tentang itu baru setelah itu mulai keasikan ngobrol dengan AI sampai akhirnya terakhir itu prompt terakhir yang saya dapatkan hari itu pertama kali saya coba adalah saya minta dia membuat satu renungan dengan 1.800 karakter beserta ilustrasi yang relevan dari hasil penggalian Amanat Agung Matius 28 ini dapat satu renungan. Ah itu keasikan itu Bu dan bersyukur Iya. sih dengan Habis tools itu ini. nggak bisa berhenti pakai ya. Iya Bu. Itu jadi Ya. berkembang terus. Nah, Pengalaman teman-teman, lucu. ini sambil sambil kita mendengarkan kita ngobrol, silakan kalau ada pertanyaan, ada tanggapan, tulis di di apa live chat ya. Nanti saya akan bacakan sembari teman-teman juga apa mendengarkan eh, pemaparan atau bukan pemaparan ya, tapi penjelasan dari panelis-panelis kita. Nah, Ibu Evi, Ya. hari ini Ibu Evi acaranya apa nih? Mau membawa teman-teman untuk bisa sharingkan juga? Ya, itu ya. Tadi saya udah sharing pengalaman saya. Cuman bukan saya aja ya. Kita dari Sabda juga pengen menginformasikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa kita bisa juga pakai AI ini sebagai salah satu alat untuk melakukan studi Alkitab dan teman-teman saya juga akan berbagi pengalaman mereka bagaimana mereka melakukan PA Ya. dengan AI ini sehingga itu bisa jadi semangat buat kita semua juga ya untuk menggunakan AI ini untuk melakukan studi Alkitab dan hasilnya Tuhan bisa tolong kita untuk belajar firman Tuhan lebih dalam lagi. Sedikit intro dari saya ya. Yayasan Lembaga Sabda adalah yayasan yang bergerak dalam bidang studi Alkitab. Jadi kita bukan hanya mengajarin orang membaca Alkitab, tapi bagaimana belajar Alkitab. Dan kami sudah uh, hampir 29 tahun, nanti bulan Oktober, kami sudah uh, bukan hanya menyiapkan bahan, tapi juga menyiapkan metode, menyiapkan alat untuk orang-orang di era generasi digital ini atau di era digital ini boleh belajar lebih banyak bagaimana memakai teknologi untuk melakukan studi Alkitab. Jadi melakukan studi Alkitab ini bukan pertama kalinya dengan AI ya. Kami sudah tadi juga Pak Max sempat nyebut sedikit ya. Kami sudah melanglang buana dengan software Alkitab, yaitu software Alkitab Sabda. Kami sudah melalang buana juga dengan situs Alkitab yang menjadi situs terbaik di Indonesia saat ini untuk melakukan studi Alkitab. Kami juga punya aplikasi-aplikasi yang sangat banyak sekali untuk melakukan studi Alkitab sehingga kita orang-orang awam sangat tertolong dengan aplikasi-aplikasi yang ada. Jadi Sabda sudah bergumul cukup lama sekali memakai alat-alat digital dan teknologi untuk belajar Alkitab. Bahkan kami juga sudah membuat satu kurikulum atau satu mata pelajaran untuk STT bagaimana melakukan studi Alkitab digital. Jadi Bapak Ibu kami tidak mulai dari nol ya, kami sudah melakukan itu selama puluhan tahun dan ini adalah teknologi baru yang kami jajaki untuk bisa menolong lebih lagi bagaimana bisa melakukan studi Alkitab secara digital. Jadi Bapak Ibu, kami sangat berharap Bapak Ibu kalau tertarik juga bisa meminta kepada kami software Alkitab atau alamat link untuk Alkitab Sabda untuk melakukan studi Alkitab lewat situs atau juga mendownload
alat-alat studi Alkitab dengan aplikasi di Play Store atau di iOS. Jadi silakan saudara melihat alamat-alamat kami yang nanti akan disiarkan juga oleh admin untuk Bapak Ibu bisa mencoba. Nah, hari ini secara khusus kami akan membagikan, tadi yang Ibu Evi sudah katakan, membagikan pengalaman kami di dalam melakukan studi Alkitab dengan AI. Nah, Bapak Ibu silakan mempelajari satu persatu, saudara bisa mencoba salah satu atau salah dua atau salah tiga. Saudara bisa memakai semuanya, dan saya sangat-sangat berdoa supaya saudara mendapatkan excitement gitu ya, mendapatkan apa rasa wow gitu untuk belajar Alkitab dan mendorong saudara untuk belajar Alkitab lebih lagi, karena banyak sekali orang Kristen tuh sebenarnya males ya untuk belajar Alkitab. Jadi saya berharap dengan alat ini justru membuat kita tuh menjadi bersemangat gitu untuk belajar Alkitab. Gitu nggak Bu Evi dan Pak Max? Setuju? Betul, Bu. Betul sekali gitu ya. Jadi dari tadi yang sudah Ibu ceritakan tentang alat-alat studi Alkitab, pertama kali saya juga menggunakannya itu yang semakin, wah ternyata saya juga bisa belajar Alkitab walaupun saya bukan orang teologi, bukan dari STT, tetapi bersyukur karena dengan alat-alat itu Tuhan pakai dan sekarang perkembangannya luar biasa. Tuhan berikan lagi perkembangan AI ini yang dapat kita pakai untuk studi Alkitab dan kita akan lihat bagaimana nanti dari sharing teman-teman juga, Bu. Ya, dari Pak Max? Saya mikir action speaks louder than words. Ya. Bu Yulia, Effie, dan saya bisa omong sampai waktu habis. Saya dapat ragu pasti lebih lagi. Tapi kalau lihat pengalaman daripada teman-teman, apa yang mereka belajar, cara yang mereka belajar, dan mungkin di tengah itu ada tips, tricks, dan just kesan, saya rasa itu akan langkah pertama. Setelah itu, saya punya satu bonus kecil, tetapi mulai dengan itu,